Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iga Femelia dari UIN Kiai Haji Ahmad Sidik Jember. Pada pertemuan kali ini akan membahas bab tentang teorema Pythagoras. So, siapkan alat tulis kalian. Sebelum membahas tentang materi, saya akan menjelaskan tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa 1. Menentukan konsep teorema Pythagoras. Kedua, menentukan hipotenusa pada suatu segitiga siku-siku. Yang ketiga, menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, menentukan jenis segitiga dan triple Pythagoras. Untuk yang pertama, yaitu kita mulai dari apa itu teorema Pythagoras. Seperti pada video, terdapat sebuah gambar yaitu segitiga siku-siku. Dari segitiga siku-siku tersebut, nantinya dapat kita ketahui sebuah teorema, yaitu dinamakan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras, rumusnya yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Lanjut pada pembahasan pada suatu segitiga siku-siku dengan panjang sesuai dengan yang ada di gambar, bahwa A terletak di sebelah kiri dan B terletak di bawah dan C terletak di depan sudut siku-siku. Maka berlaku rumus Pythagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Keterangannya, C adalah sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku atau sisi terpanjang dan bisa disebut dengan hipotenusa. Kemudian A dan B adalah sisi-sisi yang menempel pada sudut siku-siku. Untuk memahami konsepnya, mari kita coba tentukan hipotenusanya dari dua gambar yang berbeda. Yang pertama ada segitiga ABC, kemudian ada segitiga PQR. Untuk segitiga ABC, kita menentukan hipotenusanya terlebih dahulu. Kita analisa bahwasanya sisi yang terpanjang yaitu terletak di depan sudut siku-siku. Dari gambar segitiga ABC ini terlihat bahwasanya hipotenusanya yaitu huruf C atau garis C. Maka berlaku rumus Pythagorasnya C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Lalu untuk yang segitiga PQR kita tentukan dulu hipotenusanya, yaitu sisi yang terpanjang terletak pada garis R karena garis R terletak di depan sudut siku-siku. Maka rumus Pythagorasnya berlaku R kuadrat sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat. Tentu mudah, bukan? Selanjutnya, untuk memahami materi, mari kita coba contoh soal. Dalam soal, terdapat suatu segitiga siku-siku dengan A bernilai 3 dan B bernilai 4. C masih belum diketahui nilainya. Maka, tentukan nilai C. Yang pertama, kita analisa dulu dari segitiga tersebut. Dari C terletak di depan sudut siku-siku. Artinya, C merupakan hipotenusa. Kemudian, berlaku rumus teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Maka jawabannya kita masukkan saja dalam rumus. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Berapakah nilai C? C kuadrat belum diketahui kan? Maka sama dengan A kuadrat, kita masukkan A-nya yaitu bernilai 3. Lalu B-nya bernilai 4. Kemudian C kuadrat sama dengan 3 kuadrat plus 4 kuadrat. C kuadrat sama dengan 3 kuadrat hasilnya 9,
dan 4 kuadrat hasilnya adalah 16. Maka itu dijumlahkan. Hasil penjumlahannya yaitu 25. Untuk mencari nilai C, maka 25 itu diakarkan. C sama dengan 5, jadi hasilnya itu adalah 5. Hipotenusanya atau sisi miringnya bernilai 5. Mudah kan? Selanjutnya yaitu menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Di sini disediakan masalah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada musim penghujan, Andi akan melakukan penebangan pohon-pohon besar di pinggir jalan agar pohon tersebut tidak tumbang di jalan. Oleh karena itu, Andi menyandarkan tangga yang panjangnya 10 meter dan jarak tangga dengan pohon 6 meter. Maka, berapakah tinggi pohon tersebut? Dari permasalahan tersebut, untuk menyelesaikannya, kita bisa menganalisanya terlebih dahulu. Jika kita analisa secara detail, permasalahan tersebut akan membentuk sebuah segitiga siku-siku, di mana jarak antara pohon dengan tangga yaitu 6 meter. Bisa kita misalkan dengan huruf C. Kemudian untuk sisi miring atau hipotenusanya yaitu kita misalkan dengan huruf P, yang mana panjangnya yaitu 10 meter. Kemudian untuk yang ditanyakan tinggi pohonnya kita lambangkan dengan T. Maka karena berbentuk segitiga siku-siku, berlaku rumus Pythagoras, yaitu P kuadrat sama dengan T kuadrat plus J kuadrat, di mana P-nya yaitu tadi 10, yaitu 10 kuadrat sama dengan T kuadrat plus 6 kuadrat. Lalu T kuadrat sama dengan 10 kuadrat min 6 kuadrat. T kuadrat sama dengan 100 dikurangi 36. Untuk mencari T-nya, maka T sama dengan akar 64. T sama dengan 8 meter. Jadi, tinggi pohon tersebut yaitu 8 meter. Lanjut untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis segitiga. Berdasarkan teorema Pythagoras, kita dapat mengelompokkan menjadi 3 jenis segitiga. Yang pertama yaitu segitiga siku-siku, kedua segitiga lancip, dan yang ketiga segitiga tumpul. Apa sih perbedaannya? Jika kita lihat, segitiga memiliki 3 sisi, yaitu sisi A, sisi B, dan sisi C, di mana C adalah sisi terpanjang pada setiap segitiga. Kemudian, dengan menggunakan rumus, jika C kuadrat nilainya sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka dapat dipastikan bahwa segitiga tersebut membentuk sebuah segitiga siku-siku. Kemudian, jika C kuadrat nilainya kurang dari A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga tersebut membentuk sebuah segitiga lancip. Dan yang terakhir, jika C kuadrat nilainya lebih dari A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga tersebut membentuk sebuah segitiga tumpul. Bisa dipahami kan? Itulah tadi jenis-jenis segitiga. Tentu mudah bukan untuk pertemuan kali ini yang membahas tentang teorema Pythagoras. Untuk memperdalam pengetahuan, kalian bebas menggunakan berbagai sumber sebagai bahan rujukan. Tetap semangat ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah. Sekian, see you di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.